Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dan dapat berakar dan dapat kami imani di dalam hidup kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Selasa 6 Februari 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini adalah Allah yang mencipta. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baiklah sepatutnya kita memuji Tuhan dengan luar biasa, mengagungkan nama Tuhan dengan luar biasa. Karena hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Tuhan memberikan hidup kepada kita. Oleh sebab itu senantiasalah menekuni Tuhan dan iman kita bertumbuh hanya di dalam Dia. Di dalam nas renungan kita ini yang kita lihat, bangsa Israel ini penuh dengan tipu muslihat. Mereka penuh dengan kemunafikan. Karena di dalam diri mereka menanamkan selalu saja mementingkan pribadi mereka. Mereka mementingkan apa yang mereka pikirkan. Mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri. Itulah sebabnya memang bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena senantiasa mereka memberikan hati dan pikirannya melakukan hal yang jahat. Walaupun mereka rajin beribadah ke bait suci Tuhan, tetapi demikian juga mereka senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan keji di hadapan Tuhan. Dan inilah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baiklah hidup kita memberikan kepada Tuhan dengan penuh luar biasanya, menekuni apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita. Mari di dalam kehidupan kita jangan banyak polesan. Jangan pernah memoles kehidupan kita dengan ritual keagamaan kita ya. Dia senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi dia senantiasa rajin bergereja. Luar biasanya memang yang kita lihat juga di sekitar kita, di sekeliling kita, banyak yang seperti itu. Ada orang yang senantiasa memberikan hati dan pikirannya kepada harta saja. Mereka mementingkan kepribadian mereka. Mereka memberikan hati dan pikirannya kepada duniawi saja. Lalu mereka tidak mengingat
siapa yang mencipta mereka. Mereka tidak mengingat siapa yang memelihara hidup mereka. Itulah sebabnya bagi kita di dalam nas renungan kita hari ini supaya benar-benar memberikan hati dan pikiran kita seutuhnya kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini di mana mereka senantiasa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian, doa mereka panjatkan kepada Tuhan. Tetapi itulah sebabnya Tuhan tidak menerima ibadah mereka. Tuhan tidak menerima persembahan yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena hasil daripada persembahan mereka dari kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan. Mereka memeras orang yang lemah. Mereka senantiasa melakukan kejahatan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena mereka menindas yang lemah. Mereka mengambil hak yang bukan hak mereka. Mereka mengambil yang bukan milik mereka. Lalu, mereka juga senantiasa melakukan kebohongan-kebohongan. Mereka tidak jujur di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh sebab itulah di dalam hidup kita mari melihat ke diri kita. Bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bagaimana ibadah kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Senantiasalah melihat diri kita masing-masing supaya kita mengoreksi mana yang kurang di dalam diri kita, supaya kita memegang yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam nas khotbah kita ini senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan pernah memoles setiap kejahatan kita dengan rajinnya kita beribadah ya. Ingat ada hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Mungkin kita tidak mendapatkannya hari ini, tetapi mungkin besok, mungkin saja lusa, atau mungkin saja hari-hari berikutnya. Kita harus mengingat bahwa hukuman Tuhan ada. Jadi takutlah akan Tuhan. Jangan pernah mementingkan pribadi sendiri, tapi mari senantiasalah melakukan firman Tuhan berbuah di dalam setiap kehidupanmu. Senantiasalah menghidupi iman yang kokoh kepada Tuhan, fondasi yang kokoh kepada Tuhan, supaya kita ini jangan dikuasai oleh duniawi, tetapi mari memberikan hati dan pikiran kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencintai hal yang baik, bukan yang jahat, bukan yang busuk. Karena Tuhan mengetahui apa isi hati kita. Tuhan mengetahui rancangan kita. Oleh sebab itulah, senantiasalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah dikatakan di ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itulah yang dikatakan di ayat 13. Artinya memang bangsa Israel ini senantiasa menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita senantiasa memberikan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Lalu kita harus mengikuti hati nurani kita. Senantiasalah melakukan hal yang baik. Ingat, hukuman Tuhan luar biasanya kepada setiap orang yang membangkang di hadapannya. Lalu kita ingat juga bahwa bangsa Israel ini juga ditegur oleh Tuhan. Tetapi walaupun mereka ditegur oleh Tuhan, mereka tidak menakutinya. Karena memang mereka sudah dikuasai oleh si iblis. Mereka sudah dikuasai oleh hal-hal duniawi. Mereka senantiasa mementingkan diri mereka masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, senantiasalah melakukan firman Tuhan di dalam setiap hidupmu. Jangan pernah memoles dengan kerajinan kita di gerejanya, ya. Tetapi
harus nampak jelas di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Lalu jauhkan yang dari namanya kemunafikan. Kalau misalnya kita ada mobil, kalau tergores, mungkin kita akan membawanya ke bengkel. Lalu secepat kilat akan disulap. Begitu dengan yang baru, ya. Kalau misalnya muka kita ada yang bernoda hitam, berbintik-bintik, lalu kita juga akan membawanya ke salon. Hanya dengan menggunakan skincare dan lain sebagainya, wajah kita akan tampak muda, tampak cantik. Tetapi yang di sini yang dikatakan oleh Tuhan, bukan itu yang terpenting. Tetapi hati nurani kita itu harus benar-benar mengalir dan terpancar melakoninya di dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Untuk apa kita memiliki wajah yang cantik, tetapi kalau hati kita tidak cantik, itu sia-sia saja di hadapan Tuhan. Tapi yang pasti, yang terutama dan utama bagi Tuhan adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah mementingkan pribadi masing-masing. Mari melihat apa yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Jangan pernah memeras orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Tapi mari saling menghargai, saling memberikan yang terbaik satu dan yang lain, ya. Karena memang di dalam Tuhan ada kasih sayang yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita juga harus menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita ini. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang diberikannya kepada kita, tetapi pikulah salib. Mari melihat ke diri kita, koreksi pribadi lepas pribadi masing-masing kita. Jangan seperti orang Farisi yang senantiasa mereka melihat kesalahan-kesalahan orang lain tetapi tidak melihat dirinya. Mereka hanya menghitung kesalahan orang lain, tetapi mereka tidak mengkoreksi dirinya masing-masing. Oleh sebab itulah Tuhan membenci orang yang munafik. Karena itu senantiasalah apa yang terpancar dari dalam dan apa yang terpancar dari luar, itu juga lah yang kita lakukan. Jangan lain di mulut, lain di hati, ya. Tapi mari apa yang di hati kita, apa yang di luar, terpancarlah itu. Senantiasalah kita takut akan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupanmu. Karena memang di dalam setiap kehidupan kita ini ada banyak rayuan daripada yang lain, ya, yang menawarkan yang enak-enak. Tetapi mari di dalam kehidupan kita melihat dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa semuanya itu adalah hanya sia-sia belaka. Oleh sebab itu, selalulah seturut di dalam Tuhan. Kerjakan yang baik di dalam hidupmu. Jadilah jujur di dalam hidupmu. Hidupilah Tuhan. Pondasinya kokoh di dalam Tuhan. Iman kita hanya di dalam Dia yang memberi keselamatan kepada kita. Jangan nantinya kita mendapatkan hukuman yang luar biasa dari Tuhan. Karena memang setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Tetapi bagi setiap orang yang melakukan hal-hal yang baik, yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, maka kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan kepada kita akan diberikannya. Tetapi bagi setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, jalannya adalah kematian yang selama-lamanya. Kita harus ingat itu, bahwa Allah yang mencipta kita, Allah yang memelihara kita. Jadi sepatutnya lah kita mengagungkan nama Tuhan. Sepatutnya lah kita takut di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di diri kita adalah bait Allah. Kalau di dalam diri kita adalah bait Allah, berarti yang datang dari sana adalah hal-hal yang baik pula. Jadi bagi kita di dalam kehidupan kita ini senantiasalah melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan di ayat 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya
terjadi dalam gelap sambil berkata, "Siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita?" Artinya memang di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan mengetahui jalan pikiran kita. Yang busuk di dalam diri kita Tuhan tahu. Oleh sebab itu, peliharalah dan cintailah keadilan. Selalulah senantiasa memberikan hidupmu kepada hal-hal yang baik. Jangan kita mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat segala perbuatan kita. Tetapi di dalam setiap kehidupan kita ini, semuanya dilihat oleh Tuhan. Dari dalam diri kita dan dari luar diri kita, semuanya dilihat oleh Tuhan. Dan itu juga pengakuan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak melihat. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apa jalan pikiran mereka, apa perbuatan mereka. Tetapi di sini dikatakan di dalam nas renungan kita ini jelas dikatakan bahwa Tuhan melihat setiap tindakan kita. Jadi bagi kita senantiasalah menghidupi hal-hal yang baik, mencintai sesama. Lihat bahwa Tuhan juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita juga harus penuh dengan pengampunan kepada siapapun itu, ya. Saudara-saudari kita senantiasalah mencintai hal yang baik. Bagi kita harus mengingat siapa yang memelihara hidup kita, siapa yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Jadi pujilah nama Tuhan dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan senantiasa menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-harinya. Allah yang mencipta kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Bapa yang baik, firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini, biarlah bertumbuh berakar di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menghasilkan buah yang baik di dalam setiap kehidupan kami dan mencintai keadilan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya kami senantiasa memberikan hati dan pikiran kami memuji memuliakan nama Tuhan dari hati kami yang benar-benar tulus ikhlas, senantiasa mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan saja. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Segala aktivitas kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Dan juga damai sejahtera Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.